Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Sebuah kesempatan yang perlu kita hargai di dalam kehidupan kita adalah salah satunya ketika kita masih boleh menyampaikan firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, dan melakukan segala perkara-perkara dalam kehidupan kita dalam bimbingan Tuhan. Saudara-saudara, pada hari Minggu ini kita akan kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berikan waktu yang baik untuk dibaharui dan diperlengkapi oleh kebaikan Tuhan melalui Roh Allah yang berkuasa kepada kita. Kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pertolongan-Mu yang ajaib dan luar biasa akan selalu memampukan kami untuk hidup dalam kebaikan dan kuasa-Mu. Izinkan pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman ini yang berkuasa menguatkan hati dan pikiran kami, agar di dalam melayani anak-anak-Mu Tuhan, memberikan renungan buat anak-anak kami, mereka akan diperbaharui dan diberikan kekuatan dan pemahaman yang berasal dari Tuhan. Kami akan berbicara di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayat 61. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburan yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan untuk renungan di hari Minggu ini. Dan yang menjadi bacaan remaja Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Shalom dan selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih. Kalau kita berbicara tentang memuliakan nama Tuhan, tentu dengan apa yang boleh kita lakukan, dengan cara yang bisa kita lakukan, kalau hati kita tulus, kalau hati kita rindu memuliakan Tuhan, pasti ada cara yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat kita lakukan di dalam mempermuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan nyanyian kita, memuliakan Tuhan dengan hikmat yang kita miliki, memuliakan Tuhan dengan prestasi yang kita miliki, memuliakan Tuhan dengan berbagai-bagai talenta ataupun karunia rohani yang boleh kita sampaikan ke hadirat Tuhan. Saudaraku, kalau kita berbicara bagaimana memuliakan Tuhan, dari jabatan, dari kemampuan kita, dari keberanian kita, dan lain sebagainya, kita boleh belajar dari pengalaman Yusuf dari Arimatea. Siapakah Yusuf ini? Yusuf adalah salah satu anggota Mahkamah Agama, di mana sebagai salah satu daripada anggota Sanhedrin ataupun Mahkamah Agama, dia memiliki hak untuk dapat membela Yesus. Ketika divonis dia bersalah, dia memiliki hak untuk membela Yesus. Apakah haknya itu dia sampaikan? Ya, Yusuf Arimatea memakai haknya sebagai anggota daripada Mahkamah Agama untuk dapat melakukan pembelaan atas diri Yesus. Tapi kenapa tidak dimenangkan? Tentunya karena di dalam anggota Mahkamah Agama ataupun Sanhedrin tersebut tidak memiliki jumlah suara yang banyak untuk dapat membela keberadaan Yesus. 70-1. Tentunya kondisi ini tidak memungkinkan untuk dapat memenangkan dalam pembelaan Yesus. Tapi jabatannya sebagai Mahkamah Agama, dia memiliki hak juga untuk dapat ketika vonis itu sudah diberikan kepada Yesus dan Yesus menjalani passion kehidupannya sampai kepada bukit Golgota. Ketika Yesus sudah meninggalkan dunia ini, apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea? Dia mempergunakan kembali kedudukannya di Mahkamah Agama.
Dia boleh meminta mayat Yesus untuk diambil dan dikuburkan di tanah yang sudah dia persiapkan, yang lebih layak menurut pandangan daripada Yusuf Arimatea. Apakah permintaannya itu dikabulkan? Di kalangan Mahkamah Agama dikabulkan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea di sini adalah, walaupun Yesus itu tidak dapat dia bela dengan kemampuannya, walaupun Yesus itu tidak bisa dilakukannya dengan apapun untuk dapat mempertahankan Yesus tetap ada di dunia ini, tapi dia tetap tidak menyerah. Dia melakukan, mempersiapkan, membawa mayat Yesus ke tempat yang sudah dia tempatkan, yang layak ketika itu menurut pandangan daripada Yusuf Arimatea. Jadi ada hal yang boleh kita pelajari dari perjalanan dan perbuatan Yusuf Arimatea ini. Walaupun dia adalah anggota daripada Mahkamah Agama, tapi dia adalah bagian daripada murid Tuhan Yesus. Dia sudah menerima kabar baik dari pengajaran Yesus, sehingga dia bisa mengabdikan dirinya dengan daya dan upaya yang boleh dia lakukan. Dia selalu mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidupnya. Salah satunya adalah yang bisa dia lakukan di sini, bagaimana menguburkan Yesus di tempat yang sudah dia persiapkan dengan baik. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana Yusuf dari Arimatea, bagaimana dia berani untuk dapat mengeluarkan, memberikan pendapat di tengah-tengah Mahkamah Agama, bagaimana dia meminta mayat Yesus dengan keberaniannya, dan bagaimana perbuatannya untuk menguburkan Yesus, itu adalah sebuah perbuatan yang bisa dia lakukan dengan kemampuannya untuk memberikan kemuliaan kepada Sang Guru, yaitu Yesus Kristus. Dari perikop ini, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan juga, selalu kita diingatkan hidup kita, kemampuan kita, perbuatan kita selalu memuliakan nama Tuhan. Dengan apakah kita bisa memuliakan nama Tuhan? Pujilah nama Tuhan dengan apa yang boleh kita lakukan. Memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Contoh yang dilakukan Yusuf dari Arimatea adalah membawa pemahaman yang baru kembali kepada adik-adik kita. Dengan cara apa mereka bisa memuliakan nama Tuhan? Bukan mesti harus menguburkan Yesus, bukan mesti harus pergi ke Mahkamah Agama, tapi dengan apa yang boleh mereka lakukan. Kalau kita bandingkan dengan ayat hafalan di minggu ini, Mazmur 50 ayat 23. Orang yang sanggup mengucap syukur terhadap segala keadaan hidupnya adalah orang yang sudah mempersembahkan yang baik di hadapan Tuhan. Orang yang sanggup bersyukur dalam segala keadaan yang dialaminya dalam hidupnya adalah orang yang sudah mempermuliakan Tuhan. Itu yang diangkat dari ayat hafalan kita Mazmur 50 ayat 23. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja dari kitab Lukas pasal 8. Bagaimana Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3 mengangkatkan di sini bagaimana wanita-wanita ketika itu yang tidak memiliki kedudukan yang berharga, bahkan tidak dihitung kedudukannya seturut dengan tradisi yang berlaku ketika itu. Mereka tidak memiliki power apa-apa, mereka tidak bernilai di mata manusia. Tapi beberapa perempuan dipakai oleh Tuhan untuk bisa mendukung pelayanan yang Yesus lakukan. Artinya saudaraku, kita akan mengajar adik-adik kita, termasuk para pelayan KKR, bagaimana kita memberi diri kita agar nama Tuhan dimuliakan. Bukan dari besarnya gaung yang boleh kita lakukan, bukan dari banyaknya secara finansial kita bisa memberikan sumbangan kepada pelayanan gereja, tapi dimulai dari hal yang terkecil. Walaupun mungkin orang menganggap yang kita lakukan itu adalah hal yang biasa-biasa saja, hal yang mungkin tidak masuk perhitungan dalam pelayanan pada saat ini, tapi lakukanlah itu dengan tulus hati. Lakukanlah itu dengan baik, karena dalam ketulusan kita membuat satu hal di mata Tuhan, itu adalah bagian yang boleh kita ambil untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita bernyanyi, bernyanyilah dengan tulus, bernyanyilah dengan sebaik mungkin. Ketika kita berdoa, berdoalah sebaik mungkin. Jangan main-main, jangan colek kanan, jangan colek teman kanan kiri, jangan buka mata, jangan main HP, tapi berdoalah dengan tulus. Kalau mendengar firman Tuhan, mendengarlah dengan tulus. Kalau membaca
firman Tuhan, bacalah dengan baik-baik. Karena ketika satu hal yang kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan dengan baik, dan itu adalah menggiring kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita persembahkan bagi Tuhan, berikanlah yang terbaik. Tidak berkenan di mata Tuhan, tapi yang terbaik. Waktu kita, hidup kita, pelayanan kita, selalu yang terbaik kita berikan bagi Tuhan. Tidak hanya satu jalan untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam kesusahan kita juga ada kesetiaan. Kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam pergumulan orang-orang tua kita yang kita lihat, kita setia kepada Tuhan, itu sudah mengambil bagian mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak hidup dalam dosa, kita udah mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak mengikuti perbuatan orang fasik, kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak mau dibujuk orang agar kita tidak ke gereja, berarti kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Banyak hal yang boleh kita lakukan. Contoh konkret, contoh kecil kita boleh berikan kepada adik-adik kita, agar senantiasa mereka secara konkret dan nyata bisa mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Selamat mengikuti ibadah KKR minggu ini. Selamat melayani buat semua pelayan KKR yang sudah mempersiapkan diri untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mensyukuri segala kesempatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Izinkan para guru-guru KKR ataupun pelayan KKR, mereka berkreasi dengan kemampuan mereka, dengan segala kreasi yang boleh mereka sampaikan untuk menyampaikan firman ini, agar adik-adik kami paham betul apa yang Tuhan harapkan bagi pertumbuhan iman mereka. Berkati semua ibadah KKR yang sudah dipersiapkan Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Kami datang dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin.